Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Kita mulai, warahmatullahi. udah jam 4, udah mulai, kita mulai. Ada lagi yang berdatang kok, lihat pasangan masing-masing. Nanti nggak ada pasangan. Yang jelas Bu Eli sama Bu Nana itu sudah tadi di jam siang tadi ya, gabung di 11.35. Jadi kita tinggal lagi 8 orang, 4 kelompok tinggal. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi pasangan yang hilang ya? Udah lengkap pasangannya? Pasangan saya udah, Pak. Sudah, Pak. Udah, oke, baik. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ya, senang sekali dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu CGP hebat ya. Tak terasa hari ini kita masuk kepada modul 2.3 dah di penghujung ya. Baik Bapak Ibu, hari ini coaching kita akan praktek ya. Baik, pertama dan utama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita kembali dapat bertemu di ruang virtual dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam juga tidak lupa marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana biasa untuk mengawali pertemuan kita ya, agar pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dimudahkan, dilancarkan, dan bagaimana juga kita berdoa semoga kegiatan kita ini merupakan bagian dari amal soleh kita. Untuk itu mari kita perbaiki niat dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk memimpin doa secara Islam akan Bapak minta kesediaan daripada Pak, apa yang ada lagi di samping Pak Basri, siapa lagi Pak Basri? Pak Meki ada? Pak, saya sama Pak Meki, Pak, yang Muslim. Pak Meki ada. Kemarin Pak Basri kan? Kemarin Pak Meki, Pak. Kalau gitu Pak Basri lah hari ini ya. Kepada Pak Basri dipersilakan untuk memimpin doa secara Muslim dan yang non Muslim menyesuaikan. Silakan Pak Basri. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbil aqdamana fansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi min ladunka sultanan nasira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih pada Pak Basri. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk kepada kegiatan kita ice breaking. Ice breaking hari ini Bapak kasih ya film. Mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi dan kita bisa mengambil hikmah dari film ini. Ya Bapak Ibu, Bapak langsung kepada filmnya. Sudah nampak Bapak Ibu? First blood. Lagi main game. Abi, kenapa kamu kesini? Kan kita gak bakal main sama kamu. Ya, aku juga gak mau main sama kamu, soalnya kamu gak sekolah.
Abi, kenapa Abi? Ya nak sabar, Abi pasti sekolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ini. Abi, kenapa Abi? Ya nak sabar, Abi pasti sekolah. Nah, nggak apa-apa ya, naik beca ya. Ya nggak apa-apa. Pak, ya boleh antar saya ke SDM 1? Oh iya. Nah, nanti di sekolah harus rajin ya. Sekolahnya harus pinter ya. Harus berbakti kepada guru ya. Nanti udah besar bisa berguna buat bangsa dan negara ya. Oke? Sudah sampai Pak? Ya, baik. Abi, semoga Bapak bisa mengantarmu sekolah seperti Bapak dan anak itu. Ayah udah pulang. Udah, Bi. Ya, masuk. Sosoft 2-in-1, deterjen tumbuhan plus softener aloe vera. Alami lembut dan wanginya sekarang.
Mau santuy atau nyamber, pedesnya menggoyang Indonesia. Pak, tunggu Pak. Maaf Pak, kemarin saya yang mengatakan Bapak dan anak Bapak pakai beca Pak. Oh iya yang nganter anak saya ya Pak ya kemarin ya. Ya ada apa Pak? Kemarin saya mencari-cari Bapak, cuma Bapak ternyata sudah pulang. Ada apa Pak? Ini Pak, saya menemukan ini pasti punya Bapak Pak. Oh alah iya, Coba cek, Pak. ini saya nyari-nyari ini dari kemarin ini Tapi Pak. ada yang hilang Pak. Makasih banyak ini lengkap semua Pak. Iya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bapak ya. Terima kasih. Ayah kalau sakit, Abi nggak bisa sekolah dong. Sabar ya Abi, doain aja biar ayah cepat sembuh. Hingga ayah bisa nyoklain Abi ya. Sabar ya. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan siapa ya Pak? Pak, saya Rudi. Apakah betul ini dengan Bapak Riano, Kepala Sekolah dari SDN 01? Ya, betul. Saya mau ngebahas kurikulum semester depan. Kira-kira bisa kita diskusikan kapan ya? Oh iya betul. Jadi untuk sekarang saya ada keperluan mendadak. Saya mohon waktu. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas ya Pak ya. Oh gitu ya Pak. Paling nanti saya hubungin lagi ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi, bukain pintu, ada tamu tuh. Bagaimana Pak keadaannya sekarang? Alhamdulillah sudah membaik Pak. Alhamdulillah. Maksud saya kedatangan ke sini, saya pertama mau menjenguk Bapak. Terima kasih. Kedua, saya mau memberikan alat perangkat sekolah untuk Abi. Mulai besok, Abi boleh sekolah ya. Abi, kamu bisa sekolah Abi. Bilang apa? Makasih. Sama-sama. Makasih Bapak, makasih banget. Abi, ayo berangkat bareng. Ya tidak.
Oke, Bapak Ibu, demikian tadi tayangan film. Silakan satu orang di antara Bapak Ibu mewakili untuk memberikan komentar ataupun tanggapan dari tayangan tadi. Silakan, siapa? Karena waktu kita satu orang aja cukup ya. Bu Daniar, silakan Bu Daniar. Baik Pak, langsung saja merefleksi dari film yang barusan diputar. Hikmah yang bisa saya petik yang pertama, jika ada keinginan tersebut kan film tersebut menunjukkan perjuangan seorang ayah yang ingin menyekolahkan anaknya ya Pak. Jadi jika ada keinginan pasti ada jalan. Allah akan berikan jalan, entah itu dari usaha, dari doa, Allah akan tunjukkan jalan seperti tadi dari pertolongan orang lain. Nah, yang kedua, hikmah yang kedua, jika kita memiliki kuasa ataupun memiliki kemampuan untuk membantu orang lain, sebaiknya kita bantu, kita lihat sekitar kita, kita tolong juga orang lain seperti misal kelak menjadi kepala sekolah juga lihat anak-anak kita yang kurang mampu, kita tolong, kita bantu, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian Pak, refleksi yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih ya. Demikian ya, bagus ya, dan Bu Daniar ya. Jadi banyak manfaat yang diambil. Jadi yang pertama, yang kedua, yang samping itu juga bagaimana kita terhadap orang tua bapak ya. Jadi antara perjuangan bapak dengan ibu itu nggak bisa diukur itu Bapak Ibu. Ya, lain-lain perjuangan ibu, lain perjuangan bapak, sama-sama berjuang. Jadi untuk itu kita untuk membalas nggak mungkin, kita hanya bisa berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya tidak kecuali bapak atau ibu ya. Jadi ini kemudian juga Bapak saya berikan tayangan-tayangan film yang sedih-sedih ini, tujuan Bapak adalah karena Bapak Ibu guru yang Bapak hadapi, bagaimana supaya memperhalus jiwa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti jiwanya kasar, hatinya kasar, itu anak-anak akan hancur nanti. Makanya dengan ini memperhalus jiwa, menumbuhkan rasa empati dan untuk bersyukur juga. Ya, jadi dengan demikian kita bisa melihat, membandingkan antara, kan siang malam beda tadi antara orang kaya dan miskin ya. Jadi bagaimana yang kaya ketika kita diberikan kelebihan, kita juga bisa berbagi seperti kata Bu Daniar tadi ya. Nah, situ digambarkan tadi adalah guru-guru zaman sekarang berarti ya, kepala sekolah sudah termasuk kategori kaya, guru dan termasuk kategori kaya Bapak Ibu ya. Ya, itu. Jadi ini yang harus kita ambil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bersikap dengan anak didik, dengan anak kandung sendiri, bagaimana untuk lebih halus jiwa kita, tidak lagi dengan kekerasan, tapi dengan hati ya. Oke, baik. Kita lanjut kepada kegiatan kita hari ini. Bapak akan share PowerPoint yang memandu kegiatan kita hari ini. Oke, Bapak Ibu sudah nampak ya? Udah Bapak Ibu? Halo? Sudah Pak. Sudah, oke. Baik. Bapak takutnya Bapak ngomong sendiri ya. Kita masuk hari ini dengan sesi 2 praktik coaching ya. Untuk itu kita langsung kepada tujuan kegiatan kita hari ini sama dengan kemarin Bapak Ibu ya. Jadi Bapak akan sekarang kita skenario pembukaan ya, speaking, kemudian diskusi kelompok ini kita praktek coaching 30 menit ditambah dengan pengisian lembaran refleksi 10 menit, berarti 40 menit nanti dalam bor Bapak Ibu. Jadi kita dalam bor 40 menit atau Bapak tambah 5 menit lah ya, jadi 45 menit maksimal ya, boleh kurang ya. Boleh kurang dari itu. Kemudian penyampaian hasil refleksi nanti 20 menit. Jadi 20 menit itu adalah kita ambil tiap orang itu akan merefleksikan kegiatan coaching hari ini itu 2 menit lah, rata-rata 2 menit. Kalau kita sekarang tinggal 8 orang ya, kalau 10 orang pas dia 10-20 menit ya. Tapi kita 8 orang berarti 2 menit, maka ada tinggal lagi 16 menit ya. Itu waktu untuk penyampaian hasil refleksi. Dan refleksi itu nanti dibuat tetap di board dan presentasinya disampaikan di main room.
Jadi nanti 30 menit ke depan minimal itu kita sudah masuk ke main room. Kalau hari ini kita jam 6 ya jam 8 berapa 17.30 ya. Hari ini kita 17.30, maka jam 17 lah ya, 17 itu kita sudah masuk main room ya, sudah selesai ya. Nah, sekarang kan baru 4.21, 16.21 ya, masih ada waktu. Oke. Demikian Bapak Ibu. Kemudian untuk penutup penguatan praktek coaching nanti yang akan dikuatkan oleh PP dan Bapak juga nanti sebagai fasil. Nah, itu kegiatan Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu sama dengan kemarin ya, yaitu Bapak Ibu nanti mempraktekkan alur percakapan coaching kita dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan-rekan CGP. Sepakatan sama dengan kemarin, lanjut ya. Nah, kemudian pertanyaan pemantik, ya karena kita hari ini adalah coaching, maka yang harus kita persiapkan adalah pertanyakan bagaimana persiapan kita untuk melakukan coaching hari ini, apakah sudah siap atau tidak ya. Nah, kemudian aktivitas kita di ruang kooperasi praktek ini, praktek coaching Tirta ya yang sudah kita buat semalam, kemudian praktek coaching dilakukan secara kelompok tadi dari 2 orang, CGP bergantian sebagai coach dan coach, topik bebas, ya udah Bapak tentukan kemarin. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit, kurang boleh tapi jangan jauh kurangnya. Lebih kalau bisa jangan terlalu jauh lebihnya. Praktek coaching dilaksanakan di break room. Kemudian untuk perekaman Bapak langsung sendiri akan merekam. Berkenaan dengan break room bor ya, break room out room bor itu untuk hari ini bornya beda dengan kemarin. Perbedaannya apa? Kalau kelompok 1 tadi sudah dipakai oleh Bu Eli sama Bu Nana tadi, maka sekarang kelompok 1 nggak ada, yang ada langsung kelompok 2. Maka kelompok 2 itu langsung bergabung di main room. Jadi ini berbeda. Kalau kemarin kelompok 2 itu di bor 1, maka sekarang kelompok 2 di main room. Nah, kelompok bor 1 di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berarti ya, kelompok 3 di bor 2, bor 1 enggak ada. Ya, bor 1 sudah dipakai untuk kelompok 1 oleh Bu Nana dan Bu Eli tadi. Kemudian kelompok berapa lagi kelompok 3 ya? Kelompok 3 di bor 2, kelompok 2 di main room, kelompok 3 di bor 2, kelompok 4 di bor 3. Ya Bapak Ibu ya. Itulah uraian untuk kelompok. Nah, kemudian kegiatan kita di dalam bor itu ada selain untuk coaching, berikutnya ada 10 menit adalah untuk mengisi refleksi atas latihan coaching atau coaching kita tadi ya, sama dengan kemarin latihan, sekarang coachingnya ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan sudah melakukan coaching, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Tulis hasil refleksi Anda, kemudian tulis umpan balik dari coach Anda, pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Silakan ini dipoto Bapak Ibu ya. Ini akan diisi pada ruang di bor nanti. Setelah coaching lanjutkan dengan ini. Jadi totalnya di bor itu 40 menit itu adalah 30 menit coaching, 10 menit adalah untuk mengisi refleksi. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini rubrik penilaian. Penilaian kita ada 3 yang akan kategori yang akan kita nilai. Yang pertama mendengar aktif. Bagaimana katakan mendengar aktif? Kemarin kita sudah paparkan. Kemudian pertanyaan berbobot, ya. Dan ketiga adalah memberdayakan coach. Ya, ini adalah memberdayakan coach dengan menggunakan teknik bertanya, ya. Dan ini sudah Bapak Ibu latihan. Jadi hari ini kita tinggal membuktikan kelompok sudah. Ya, demikian Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke bor, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Ada yang mau? Pak Jamanto silakan.
izin Pak memastikan saja Pak, sepertinya tadi kelompok kami belum dibacakan, kami tetap di bor 4 Pak ya? Tunggu ya, bor 1 tak ada, bor 2 di main room. Bor 3 kelompok 3, kelompok 3 di bor 2 ya. Kelompok 4 di bor 3. Ulangi, karena yang hilang cuma kelompok 1 aja. Kelompok 1 itu udah dipakai untuk kelompok 1 pakai bor 1. Berarti yang ada main room itu untuk kelompok 2. Bor 2 untuk kelompok 3. Bor 3 untuk kelompok 4. Berarti yang bor 4 tak terpakai ya? Untuk kami Pak, Oke. kelompok 5 Pak. Oh, ada kelompok 5 ya? Berarti bor 4 di kelompok 5. Lupa Bapak ya, bor 4 di kelompok 5 ya. Bapak ingatnya tadi di kelas 11 3 kelas 35 itu aja 4 bor aja ya, betul betul. Bor 5 Pak ya. Bapak lupa tadi. Oke, betul Pak Jamanto. Ada lagi Bapak Ibu? Pak dan Bu Daniar silakan. Baik Pak, kan kita nanti di bor itu langsung 40 menit. Jadi selama 40 menit itu langsung Bapak melakukan perekaman ya Pak. Jadi kita langsung efektif 15 menit. Misalnya saya jadi coach terlebih dahulu 15 menit, kemudian saya menjadi coach 10 menitnya melakukan refleksi itu secara utuh langsung ya Pak? Iya, betul Bu Daniar. Nanti perhatikan rekaman nanti di atas, Bapak kan langsung rekam itu. Kalau belum nanti tunggu di rekamannya aktif ya. Bapak kan nanti dia aja di atasnya nanti ada merah, berarti itu rekaman udah jalan ya. Kalau udah rekaman jalan langsung ya. Baik. Pak, kemudian refleksi selama 10 menitnya itu bentuknya tadi kan ada pertanyaan yang sudah Bapak suruh screenshot, sudah saya foto. Nah. Itu sifatnya tanya jawab gitu ya Pak? Atau ada yang ditulis atau bagaimana? Ya, yang akan yang akan Ibu bacakan nanti pada saat di main room. Jadi presentasi di paparan. Jadi kita masing-masing kita membacakan refleksi. Jadi maka itu dicatat atau diketik atau apa ya, yang penting untuk dibacakan. Ya, kalau hafal bolehlah nggak dicatat, tapi hafal di kepala bisa boleh juga. Ya. Baik. Tapi Baik. sebaiknya dicatat supaya kalau lupa kan bisa dibaca gitu ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Tak ada? Pak Meki silakan. Pak, izin mau memastikan lagi Pak. Berarti Iya, setelah ini kan kita masuk bor, durasinya 30 menit. Jadi menentukan 15 menit si A sebagai coach, kemudian si B sebagai coach dan sebaliknya itu kita berdua Pak ya? Iya, di dalam ruang kan berdua aja ya, itu di bor berdua aja. Jadi 15 pertama kita fungsikan si A sebagai coach dan si B sebagai coach. Kemudian lewat 15 menit, kemudian kita langsung ganti aja langsung gitu Pak ya? Iya. Nah, atur aja waktunya. Pokoknya Bapak siapkan waktu 40 menit di bor, aturlah demikian. 45 menit, tambah 5 menit. Ya, karena ada kemungkinan lain maka bertambah 5 menit ya. Kalau cukup, kalau kurang nanti Bapak tambah lagi. Coba, tapi kita persiapkan untuk itu dulu, 45 menit. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, kita silakan masuk ke bor masing-masing kecuali kelompok 2 yang berada di main room ya. Yang lain masuk bor masing-masing. Bornya udah Bapak siapkan, tinggal Bapak Ibu masuk ya, akan Bapak aktifkan dulu masing-masing. Ya, udah Pak buka bor 3, udah Pak buka tuh. Bor 4 sudah Bapak buka juga. Berdua belum, Pak. Ya. Ya, berdua sudah. Ya, tinggal Bapak masukin aja.
Oke. Oh, ada yang belum masuk. Assalamualaikum Bu Mar. Waalaikumsalam Pak Basri. Gimana kabarnya? Sehat? Oh, alhamdulillah sehat Pak Basri. Tapi saya lihat wajah Bu Mar hari ini agak cemberut aja nih Bu Mar. Kenapa nih? Iya Pak Basri. Pada sore hari ini saya ini ada satu beban sih Pak Basri. Apa tuh Bu Mar? Pada saat proses pembelajaran di sekolah saya nih ada masalah yang mengganjal dalam pikiran saya nih Pak Basri. Oh. Iya, saya nih punya masalah di kelas saya itu Pak Basri. Ada 3 orang anak saya nih Pak Basri. Anak ini yang 3 ini kriterianya yang 2 itu Pak Basri dia udah mengenal huruf tapi tidak bisa membaca. Dan yang satu lagi itu Pak Basri anak saya itu dia itu bisa membaca tapi belum bisa memahami. Nah, seperti berarti itu Pak Basri Bu masalah. Mar ada kendala di dalam kelas saat proses pembelajaran gitu ya Bu Mar ya? Iya, seperti itu Pak Basri. Kemudian dari obrolan kita untuk kedepannya, apa yang ingin Bu Mar harapkan lah atau Bu Mar dapatkan dari obrolan kita pada sore hari ini? Iya Pak Basri. Saya berharap Pak Basri pada obrolan coaching kita pada hari ini tuh saya nanti memiliki satu ide atau strategi yang bisa saya terapkan kepada siswa saya agar siswa saya itu bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Kadang kasihan juga Pak Basri saya melihat anak yang 3 orang itu, apalagi kita mungkin bukan hanya saya sebagai guru melihat kondisi seperti itu, mungkin semua guru akan berusaha lah mencari strategi untuk anak murid seperti itu. Itu sih Pak Basri. Ya Bu Mar, berarti solusi mengenai permasalahan yang Bu Mar hadapi saat pembelajaran di kelas gitu ya. Iya Pak Basri. Apa sih Bu Mar penyebab anak tersebut seperti itu sehingga membuat suatu permasalahan atau yang enggak pas di pembelajaran Bu Mar? Iya, seperti ini sih Pak Basri. Yang satu anak saya itu Pak Basri, dia itu sebenarnya anaknya dulunya itu Pak Basri, dia anaknya aktif Pak Basri. Nah, jadi pada saat dia kelas 1, saya kan mengajar di fase A nih Pak Basri di kelas 2. Oh, Nah, kelas 2 ya? iya. Dulunya itu Pak Basri anak ini dia tuh pada saat dia kelas 1 dia koma Pak Basri selama 6 bulan. Yang anak yang pertama nih. Nah, jadi sebelum itu Pak Basri dia anaknya ceria, riang, aktif gitu kan. Nah, dia juga sudah bisa membaca. Nah, pada saat dia kelas 1 itu Pak Basri tiba-tiba dia demam tinggi Pak Basri. Nah, selanjutnya dia itu dibawa ke rumah sakit. Nah, mungkin karena kelamaan membawa orang tuanya membawanya, jadi Pak Basri dia itu koma Pak Basri. Nah, sampai-sampai rumah sakit itu istilahnya memberitahu ke informasi kepada orang tuanya bahwasanya anak ini istilahnya koma gitu kan. Jadi orang tua mendengar seperti itu dia tidak percaya Pak Basri. Dia dengan sabarnya menunggu gitu kan anak ini. Dan akhirnya ada keajaiban Pak Basri setelah 6 bulan menunggu anak ini sadar gitu kan. Kami pun pihak sekolah
melihat anak ini istilahnya ini sangat berita gembira gitu ya Pak Basri. Nah, lama ya, 6 bulan ya? Iya Pak Basri, itulah suatu keajaiban. Nah mungkin tekad anak itu juga Pak Basri ingin sekolah ya Pak Basri ya, dan tekad juga orang tua yang selalu mendoakan anaknya supaya bisa sadar kembali. Nah dia ini Pak, yang pertama seperti itu Pak Basri. Yang kedua nih Pak Basri, yang satu itu anak ini juga sakit Pak Basri. Oh Nah sakit ya. Pak Basri kelamaan di kelas 1, sudah 3 tahun dia di kelas 1 karena pada saat ujian Pak Basri dia itu sakit. Nah, tidak bisa mengikuti dan penyakitnya itu sama seperti temannya yang pertama tadi situasinya, cuma dia tidak kumat Pak Basri. Oh Nah, iya. seperti itu. Nah, yang satu lagi itu Pak Basri, mungkin saya lihat itu dia tuh kurang pemahaman. Mungkin dia tuh termasuk anak yang lambat menangkap pelajaran. Cuma anak ini antusiasnya dan tekad dia itu ada Pak Basri. Jadi saya sebagai guru ini semangat Pak Basri mendampingi anak yang bertiga ini. Seperti itu. Jadi Itulah kejadiannya Pak Basri. dengan permasalahan-permasalahan yang seperti itu yang Bu Mar hadapi, jadi proses pembelajaran sekarang ini berjalan bagaimana tuh Bu Mar? Nah, kalau pada saat proses pembelajaran nih Pak Basri, memang ada titik lemahnya Pak Basri untuk anak yang bertiga ini ya Pak Basri ya. Kalau anak yang pertama oke lah dia bisa membaca tapi dia tidak bisa memahami. Nah, sama saja dengan anak yang dia mengenal huruf cuma dia tidak bisa membaca seperti itu Pak Basri. Nah, kalau dalam proses pembelajaran saya itu kan selalu kadang-kadang tidak setiap hari sih Pak Basri, saya mengajar tuh kadang-kadang saya menggunakan Infokus, PPT, terus saya masukkan lagu-lagu gitu kan Pak Basri, tapi mengaitkan dengan pembelajaran yang saya pelajari. Anak yang bertiga tadi ini antusias Pak Basri, karena dia kan pendengarannya tidak rusak gitu kan, dia mendengarkan. Nah, kalau untuk pada proses pembelajaran dia anaknya aktif Pak Basri. Kalau untuk misalnya saya bilang siapa nih yang bisa maju ke depan gitu Pak Basri, yang berani nih yang menyebutkan misalnya pada pelajaran PKN itu simbol Pancasila nih. Nah, seperti itu Pak Basri. Kadang dia tuh mau maju ke depan gitu di antara teman-teman yang lain yang sudah bisa gitu Pak Basri. Kepercayaan dirinya itu ada. Itulah kadang saya ini sebagai guru Pak Basri melihat semangat dia itu merupakan suatu hal yang sangat membuat saya itu tertarik gitu untuk selalu mendampingi anak yang bertiga tadi. Seperti itu sih Pak Basri yang saya Nah, dengan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi, jadi menurut Bu Mar ini rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut itu bagaimana, Bu Mar? Nah, baik Pak Basri. Nah, saya nih Pak Basri berencana ke depannya nih atau secepatnya nih akan saya lakukan nih Pak Basri. Strategi yang akan saya lakukan nih, saya kan dulunya itu Pak Basri pada saat proses pembelajaran, saya itu selalu memanggil anak ini bertiga ke depan Pak Basri. Saya bimbing dia karena dia kan tahu dia mengenal huruf tapi dia tidak memahaminya apa pertanyaan itu. Tapi kalau secara lisan, saya yang baca soalnya, coba kamu berpikir, nalarnya jalan Pak, dia bisa menjawab soal itu karena dia bisa mendengarkan pelajaran yang saya ajarkan. Nah, saya itu Pak berencana menyediakan waktu di luar jam pelajaran seperti pulang sekolah karena kan saya di fase A itu anak itu pulang pada jam 11 siang kan Pak. Nah, jadi di kelas saya itu pun juga tidak ada kelas lain yang menggunakan setelah kami pulang gitu. Jadi itulah salah satu juga alternatif saya bisa mengajarkan dia di kelas kan. Nah, jadi dia mungkin dengan dia ada bertiga itu dia lebih konsentrasi. Nah, di situ nanti saya akan menyediakan dia buku bacaan Pak Basri. Nah, itu saya sudah ada bukunya itu namanya Abacaga. Jadi di situ nanti setiap hari saya akan memberikan dia mengajarkan dia membaca gitu Pak Basri, tapi tidak saya ini kan menekan gitu ya Pak Basri karena anak seperti itu tidak
harusnya kita memberikan hal yang berat gitu. Nah, karena ini kan dia proses sudah mengenal huruf, tapi kita mau membacanya supaya dia lebih bisa membaca sendiri, seperti itu sih Pak Basri. Yang akan saya lakukan, saya sediakan waktu. Jadi rencananya adalah pembelajaran tambahan untuk anak yang kurang tersebut ya Bu Mar, yang Iya Pak Basri, itu yang akan saya dengan lakukan ke depan. penanganan khusus. Tentunya juga dengan adanya kolaborasi ya Bu Mar ya, Iya, bersama guru-guru yang senior seperti itu ya. Dengan rencana seperti itu, kapan kira-kira Bu Mar mau melaksanakan rencana tersebut? Baik, rencana saya sih Pak Basri, secepatnya Pak Basri akan saya lakukan. Mungkin dalam minggu ini akan saya lakukan. Kenapa saya akan melakukan secepatnya? Yang pertama yang saya pikirkan itu Pak Basri, istilahnya rasa empati saya atau kasihan saya terhadap anak yang bertiga ini. Yang kedua, saya melihat semangat anak ini, rajin dia datang ke sekolah, terus aktif dia di dalam kelas gitu kan. Nah, itu yang membuat saya semangat untuk secepatnya melakukan hal ini. Terus saya melihat juga Pak, saya berkolaborasi juga dengan orang tua nih Pak. Nah, dengan orang tuanya saya memberikan masukan tentang anak ini, bagaimana Pak, Bu, anak kita yang bertiga ini seperti ini kejadiannya di sekolah gitu, perkembangan belajarnya seperti ini. Dan saya ini memiliki inisiatif atau strategi saya gitu Pak Basri untuk mengajarkan anak Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu keberatan atau dengan strategi yang akan saya buat ini? Nah, di situ Pak Basri saya mendapat respon dari orang tua itu bagus Pak Basri. Responnya baik gitu Bu, ya? Ya, dibuat aja Bu, semampu Ibu gitu kan. Kami pun istilahnya orang tua ingin anak kami yang terbaik gitu kan, kalau memang gurunya menyediakan waktu untuk anak kami mengajarkan seperti itu, kami sangat berterima kasih karena itu merupakan hal yang baik yang Ibu lakukan, dan mungkin mudah-mudahan dengan adanya ini saya pun berharap sebagai guru anak Bapak Ibu bisa menciptakan anak ini dengan bisa membaca, terus memahami soal. Nah, seperti itu sih Pak Basri tanggapan yang saya dapatkan dari orang tua. Dan itu juga Pak Basri, saya berkolaborasi juga dengan rekan sejawat Pak Basri. Oh iya, Nah, itu penting itu Bu. Di fase A ini kan kita dari kelas 1 sampai kelas 3 kan, jadi Pak Basri. Jadi saya ini kan di kelas 2, anak ini nanti kan mau naik ke kelas 3. Nah, jadi saya berkolaborasi dengan teman yang di bawah, yang di fase A ini. Dan teman saya pun Pak Basri istilahnya dia sudah melakukan hal ini Pak Basri kepada anaknya. Dia bercerita karena saya menanya gitu kan, dia memberikan saya solusi Pak Basri, ini yang harus Ibu kerjakan karena saya sudah pernah istilahnya kejadian seperti ini, dan hasilnya pun istilahnya memuaskan Bu. Nah, jadi dia memberikan saya trik-trik bagaimana anak ini supaya bisa menangkap lebih cepat dan memahami pelajaran yang kita ajarkan itu bisa lebih cepat menangkap. Seperti itu Pak Basri. Jadi Bu Mar, mudah-mudahan dengan adanya langkah-langkah yang Bu Mar ambil, permasalahan yang Bu Mar hadapi di kelas itu cepat teratasi dan bisa anak tersebut belajar menyaingi atau menyeimbangi teman-temannya yang lain, seperti itu ya Bu ya? Iya Pak Basri. Baiklah Bu Mar, mungkin sampai di sini dulu refleksi kita pada kali ini Bu Mar tentang obrolan kita lah, apa yang bisa Bu Mar ambil solusinya. Silakan Bu Mar. Iya Pak Basri. Sebelumnya saya terima kasih nih Pak Basri sudah meluangkan waktu ya bagi saya pada sore hari ini. Awalnya Pak Basri, sebelum obrolan kita pada sore hari ini, saya pikirannya buntu Pak Basri, istilahnya belum dapat ide saya Pak Basri untuk
melakukan strategi apa ya yang bisa saya lakukan ya untuk anak saya yang bertiga ini. Namun dengan obrolan kita pada sore hari ini, saya bisa memikirkan, muncul gitu kan, tiba-tiba muncul satu strategi yang akan saya lakukan dan saya pikir kayaknya ini hal yang bagus yang bisa saya lakukan. Karena kan istilahnya bukan hanya saya, mungkin semua guru pastinya dia ingin melakukan yang terbaik untuk siswanya. Dan mungkin nanti nih Pak Basri, kalaulah saya nanti setelah melakukan strategi ini nih Pak Basri berhasil, nah itu juga menjadi kebanggaan saya Pak Basri. Istilahnya kita sudah membawa satu anak kita ke hal yang lebih baik gitu kan, ada kemajuan dalam pelajaran. Nah itu istilahnya merupakan hal yang spesial yang telah kita lakukan. Iya, Seperti itu sih tentu, Pak Bu Mar. Basri. Baiklah Bu Mar, terima kasih juga waktu yang sudah meluangkan kita obrolan sore ini ya Bu Mar. Semoga dengan apa yang kita lakukan bisa menemukan solusi dan bisa mengatasi permasalahan yang Bu Mar hadapi. Baiklah, cukup sampai di sini dulu ya Bu Mar. Ya, Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Percakapan yang kedua ini saya akan berperan sebagai coach dan Pak Basri rekan saya akan berperan sebagai coaching ya Pak. Nah, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Pak Basri. Selamat sore Bu Mar. Sehat Bu Mar? Sehat Pak Basri. Pak Basri gimana Pak Basri? Alhamdulillah sehat. Aduh, iya. Sepertinya nih saya lihat nih Pak Basri nih sore hari ini agak murung dikit nih Pak Basri. Nggak seperti biasanya nih, yang biasanya kita ngobrolnya lancar jaya nih Pak Basri. Apa nih kira-kira yang mau kita obrolkan pada sore hari ini Pak Basri? Ya Bu Mar, sebenarnya saya menghadapi permasalahan mengajar di kelas, yaitu ada beberapa anak, sekitar 4 orang anak yang saya lihat dalam proses pembelajaran di kelas itu tak seperti biasanya. Mereka seperti minat mereka dalam belajar atau kurang motivasi dalam belajar, sehingga pembelajaran di kelas itu saya lihat kurang aktif Bu Mar. Iya ya Pak Basri. Iya, permasalahan-permasalahan yang di kelas ini Bu Mar terhadap 4 orang anak ini. Itu yang saya hadapi Bu Mar. Jadi Pak Basri ini sore hari ini memiliki satu masalah pada proses pembelajaran di kelas pada siswa Pak Basri ya Pak Basri benar, ya? Bu Mar, iya. Rendahnya istilahnya pasif anaknya di kelas ya Pak Basri? Iya, minat belajar mereka tuh seperti berkurang. Seperti itu. Iya, minat belajar. Kira-kira nih Pak Basri, apa faktor yang menyebabkan minat belajar anak ini menurun sih Pak Basri? Apa yang terjadi nih Pak Basri? Saya lihat dalam pembelajaran itu setelah saya melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak tersebut, lebih spesifik terhadap motivasi belajar mereka, dukungan dari orang tuanya Bu. Jadi kurangnya perhatian orang tua terhadap anak tersebut. Apalagi saya lihat dari informasi-informasi yang saya dapat, orang tuanya sibuk dengan bekerja, ayahnya bekerja, mamanya bekerja, sehingga mereka ini kurang perhatian terhadap pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan kemungkinan orang tuanya pulang itu sudah capek tanpa bertanya kepada anak bagaimana keadaan belajar di kelas, itu langsung istirahat seperti itu. Jadi kurangnya motivasi terhadap anak tersebut.
Oh iya ya Pak ya, itu ya faktornya ya Pak ya, Ya, kurangnya istilahnya perhatian dari orang tuanya ya perhatian, Pak ya. untuk mengingatkan anaknya. Baik, kira-kira nih Pak, apa yang Bapak inginkan yang pada obrolan kita sore ini nih Pak? Ya itulah Bu Mar. Sengaja saya mau mengobrol nih sama Bu Mar tentang permasalahan-permasalahan memang yang saya hadapi. Saya menginginkan obrolan ini menemukan suatu solusi yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi mungkin dengan adanya obrolan ini sama Bu Mar adalah solusi yang bisa saya pecahkan atau permasalahan yang terpecahkan di situ. Baik Pak Basri, kira-kira nih Pak Basri ya, dengan masalah tadi yang Pak Basri utarakan terhadap siswanya itu, apa nih yang ingin Pak Basri lakukan nih untuk membantu murid Pak Basri yang tadi itu, yang rendah dalam pemahaman proses pembelajaran tadi Pak Basri? Setelah saya melakukan proses pembelajaran di kelas, setelah saya melakukan pendekatan kepada mereka, mengajarkan dengan berbagai macam model, tentunya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, tetapi belum juga nampak perubahan yang signifikan terhadap proses belajar mereka di kelas itu. Saya berencana membuat pembelajaran tambahan, Bu Mar. Nah, di mana pembelajaran tambahan ini saya khususkan untuk anak yang 4 orang ini yang kurang dalam minat belajar. Jadi anak yang 4 orang ini setelah pulang sekolah, saya tinggalkan atau saya pergi di tempat yang enak untuk mereka belajar. Saya bimbing mereka mengulangi pembelajaran yang ada di kelas. Kemungkinan jika mereka di kelas itu kurang menangkap dengan materi yang saya berikan, saya berharap dengan adanya pembelajaran tambahan yang saya berikan kepada mereka itu, mereka akan cepat menyesuaikan pembelajaran mereka yang tertinggal. Nah, dalam langkah ini sebenarnya saya sudah juga berkolaborasi dengan guru-guru yang senior dalam menghadapi permasalahan. Saya juga pernah bertanya kepada mereka, Bu, ini bagaimana, solusinya bagaimana? Tentunya saya berharap guru-guru senior itu kan sudah punya pengalaman ya Bu Mar ya? Iya Pak. Punya pengalaman dalam menghadapi anak-anak tersebut. Nah, mereka memberi saran seperti ini. Nah, salah satunya ini pembelajaran tambahan juga sesuai dengan pemikiran-pemikiran saya juga pertama. Selanjutnya saya juga berkoordinasi bersama orang tua wali murid. Nah, saya undang mereka ke sekolah, saya jelaskan permasalahan anak tersebut di sekolah dalam menghadapi pembelajaran yang berlangsung di kelas. Setelah saya beri pemahaman kepada orang tua dan bukti-bukti latihan, mengerjakan soal, dan sebagainya, orang tua baru memahami, oh ternyata anak saya memang kurang dalam pembelajaran. Saya juga bertanya, Bu, bagaimana Bu tentang anak Ibu? Mereka seperti apa ya? Seperti kurang memang memotivasi siswa, kurang perhatian. Mereka juga mengakui telah sibuk dalam bekerja sehingga anak tersebut memang kurang Bu Mar dalam perhatian pembelajaran. Saya mengatakan pada orang tua memang perubahan dari awal sampai saat ini memang signifikan terhadap penurunnya minat belajar anak tersebut. Jadi respon orang tua juga bagus Bu Mar, mendukung sekali. Nah, dalam artian kan seperti ini, kita sosialisasikan kepada orang tua, terus penjemputannya kan berbeda dengan anak-anak yang sebelumnya. Nah, jadi kalau saya mau ngambil 1 minggu sekitar 3 hari. Nah, sekitar 3 hari. Jadi waktu pulang
saya kan kelas 5 ini Bu Mar, kelas 5. Jadi pulangnya itu kan sekitar jam 12. Mereka menjemput anak tersebut jam 1 siang. Mengingat juga kelas 5 ini kan sudah mau ANBK. Siapa tahu nama mereka kan tercantum di situ. Ya, gitu kan. Nah, jadi meringankan juga mereka dalam belajar. Itu Bu Mar. Oh, baik nih Pak Basri. Sepertinya strategi yang akan dilakukan Pak Basri ini sangat baik ya Pak Basri ya. Mudah-mudahan kalau saya lihat sih bayangan saya nih kayaknya udah mateng kali nih Pak Basri siapkan nih untuk anak ini. Itulah Bu Mar. Memang rencana itu sudah saya susun ya seperti terprogram. Jadi seminggu 3 kali siswanya ini materinya apa, kemudian waktunya di mana, tempatnya sudah saya susun sebenarnya Bu Mar. Sebenarnya kita kan seorang guru nih menginginkan juga anak didik kita itu pintar semua, nggak ada yang kurang seperti itu. Cuman tergantung juga motivasi, perhatian orang tua. Nggak cukup juga kita sebagai seorang guru saja yang memotivasi. Tentu yang paling utama sekali kan pada di dalam dirinya sendiri itu. Setelah ada dukungan dari orang tua, mereka merasa termotivasi sendiri untuk belajar. Padahal buku mereka tersebut sudah lengkap saya lihat. Cuman memang ada sih pengaruhnya Bu Mar setelah itu. Saya tanya semakin mendalam, rupanya mereka juga bermain HP sampai larut malam sehingga lupa juga untuk belajar mengulangi pembelajaran di rumah. Itu sudah saya kasih masukan-masukan kepada anak tersebut untuk berubah lebih bagus lagi, karena pengaruhnya kan memang gadget ini ada yang positif, ada yang negatif sebenarnya, tergantung kita menggunakan gadget tersebut. Seperti itu Bu Mar. Baik Pak Basri. Dengan strategi yang akan dilakukan oleh Pak Basri ini, saya ingin bertanya nih Pak Basri, bagaimana nih respon kepala sekolahnya Pak Basri? Nah, respon kepala sekolah sangat mendukung Bu Mar. Pokoknya ekosistem sekolah itu sangat baik dalam mendukung supaya anak menjadi lebih pintar. Jadi nggak ada masalah tentang ekosistem sekolah lah, kepala sekolah, rekan-rekan guru, apa semua teman-teman sejawatnya bahkan ikut juga mengajarinya mereka. Oh iya. Jadi istilahnya lingkungannya mendukung ya Pak Basri ya. Sangat mendukung, alhamdulillah Bu Mar. Kita kalau melakukan hal dengan adanya lingkungan yang mendukung, istilahnya semangat Pak Basri akan membara tuh Pak Basri, pasti akan berjalan dengan lancar. Baik, Pak Basri, saya ingin menanyakan lagi nih, kapan nih rencana nih Pak Basri akan mulai melakukan pendekatan ini Pak Basri? Ya, rencana dalam waktu dekat secepatnya saya lakukan. Besok saya minta izin kepala sekolah dulu dan masukan-masukan lah yang dari kepala sekolah. Kemungkinan lusa sudah saya terapkan itu Bu Mar. Jadi lebih cepat lebih bagus sebenarnya Bu Mar ya. Iya, benar. Biar permasalahan di kelas itu cepat teratasi. Nah, saya maunya anak itu pintar-pintar lah semua. Nggak ada yang tertinggal dalam proses pembelajaran. Iya, baik ya Pak Basri. Pada sudah Pak Basri istilahnya, kira-kira nih Pak Basri, kadang kan kita melakukan strategi nih, kadang ada pada saat hal itu kita tidak bisa gitu Pak. Nah, kira-kira nih siapa nih rekan yang boleh diajak kerjasama Pak? Memang sebelumnya kan saya sudah berkolaborasi dulu bersama rekan-rekan guru, terutama guru-guru kelas 5 juga. Mereka siap membantu jika saya ada halangan di hari itu. Nah, jadi ini proses pembelajarannya itu kan rata sama semua tuh, kelas A, B, C, dan D. Mereka siap
untuk mengendal anak tersebut lah istilahnya, menggantikan saya untuk sementara dalam mengisi materi yang kurang. Materi itu sudah saya susun, Bu. Nah, jadi mereka tinggal menerapkan saja seperti itu. Iya, baik. Jadi Pak Basri ini sudah istilahnya sudah memikirkan ke depannya. Kalau misalnya ada kejadian seperti ini, udah ada Nah, ini istilahnya udah ada, apa yang safety-nya udah ada seperti itu. iya, baik Pak Basri. Bagus sekali Pak Basri, mantap kali nih Pak Basri strategi yang akan Pak Basri lakukan. Mungkin kalau saya sebagai muridnya, oh bangga sekali saya Pak ada apa memiliki guru seperti ini gitu kan untuk kemajuan siswa-siswanya. Baik Pak Basri, alhamdulillah nih kita sudah di penghujung ini ya Pak Basri. Saya melihat tadi Pak Basri antusias sekali dengan strategi atau pendekatan yang ingin Pak Basri lakukan ke depannya nih. Nah, kira-kira nih Pak Basri apa nih manfaat atau yang Pak Basri dapatkan nih pada obrolan kita sore hari ini, Pak Basri? Ya baik Bu Mar, dari awal saya mengobrol berharap ada solusi, ternyata benar ada solusi, ada langkah-langkah yang bisa saya ambil dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Jadi dengan adanya obrol ini terbukalah seperti solusi apa pemecah masalah apa semua yang bisa saya terapkan di dalam kelas. Terkadang jika kita nggak ada ngobrol seperti ini, rasanya mumet sendiri ya Bu Mar ya. Iya Pak, karena kalau dengan kita adanya obrolan kadang-kadang Iya. ide itu muncul ya Pak ya. Ide muncul. Nah jadi ada solusi-solusi yang bisa saya Baik Pak Basri, saya rasa Pak Basri obrolan kita pada sore hari ini cukup ya Pak Basri. Saya istilahnya akan menunggu nih ke depannya nih seperti apa nih hasilnya gitu ya Pak Basri dengan strategi yang Pak Basri lakukan di sekolah terhadap murid Pak Basri tadi. Baik, saya akhiri obrolan kita pada sore hari ini. Semoga obrolan kita ini berdua ini bermanfaat baik untuk saya maupun untuk Pak Basri dan untuk guru-guru yang lainnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sorry tadi Pak Basri. Iya, Pak Jamanto. Udah siap ya? Nggak apa-apa, Tadi kan Pak. diminta jam 5 kan suruh masuk main room, maka gara-gara itu. Oh, percakapannya udah siap? Oh, iya kaget juga sih Pak Jamanto udah masuk. Nggak apa-apa, Pak. Seperti Sekarang kita jawab itu ya, lembar itunya yang dikasih Bapak tadi. Sudah bergabung semua? Sudah masuk pasalnya semua Bapak Ibu? Sudah Pak. Oh, sudah Pak. Baik Bapak Ibu, kita baru saja menyelesaikan praktek coaching di BOR. Untuk itu tentunya dari hasil praktek coaching kita ada beberapa hal yang bisa kita menjadi refleksi, dan mana refleksi ini adalah bermanfaat bagi kita untuk perbaikan ke depan. Untuk itu setiap orang diberikan waktu maksimal lebih kurang 2 menit lah ya untuk membacakan refleksi
tentang coaching yang dilakukan hari ini. Untuk itu diawali dengan kelompok 2 berarti, kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang akan memulai untuk membacakan refleksi? Silakan Bu Mardiana. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Refleksi diri saya pada latihan coaching bersama rekan saya yaitu Pak Basri. Pada pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching? Pada saat kami percakapan coaching, saya dan rekan saya itu berkolaborasi Pak untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi oleh rekan saya, yaitu rendahnya minat belajar anak siswanya ya Pak ya, oleh Pak Basri. Nah, yang masih perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan Pak pada latihan coaching ini, mungkin waktunya mungkin kurang ya Pak. Sepertinya pada saat latihan tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi sama Pak Basri. Namun melihat waktu dengan saya melihat menyeting waktu gitu Pak, sepertinya aduh ini kayaknya nanti nggak sampai nih di akhir, nggak akan selesai ini sepertinya gitu Pak. Karena kan nanti pada saat rekaman kan kita pasti adanya awal dan adanya penutup seperti itu Pak. Nah terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh gitu Pak. Nah yang saya lakukan itu Pak, saya fokus dengan jawaban dari teman saya itu, rekan saya itu Pak. Dari saya istilahnya kehadiran penuh pada jawaban teman saya itu, saya bisa mencerna apa lagi nih yang bisa saya gali dari rekan saya tadi. Nah itulah tadi Pak, dengan kurangnya waktu tadi sepertinya ini kayaknya belum sampai nih. Nah seperti itu Pak, sepertinya saya ini ingin menggali lagi nih karena Pak Basri jawabannya itu Pak sepertinya persiapannya itu, strateginya itu udah matang kali Pak yang disiapkan oleh Pak Basri, seperti itu Pak. Nah yang perlu saya tingkatkan lagi tuh Pak, saya ingin menerapkan coaching ini, melihat latihan ini sepertinya saya terpikir Pak, saya ingin melakukan pada siswa saya dan teman saya gitu Pak. Nah saya pingin istilahnya biarlah coaching ini, kalau ini kan saya sudah latihan sama Pak Basri ini, jadi udah ada menempel di otak apa ya ini yang selanjutnya ini yang akan saya tanyakan. Tapi nanti pada teman saya ingin mengalir seperti air gitu Pak, dengan sendirinya. Seperti itu sih Pak refleksi saya pada latihan coaching pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Mardiana. Kita berikan aplaus untuk Bu Mardiana ya. Jadi banyak manfaat yang sudah dapat dari coaching hari ini. Silakan berikut Pak Basri. Ya Pak, terima kasih Pak. Refleksi saya pada hari ini, apa yang berjalan sudah baik. Sebelumnya saya berterima kasih dulu dengan Bu Mar sudah berkolaborasi bersama-sama saya dengan luar biasa Bu Mar. Yang berjalan dengan baik. Coaching saya rasa sudah berjalan dengan alur tirta Pak. Ada tanya jawab apa semua di sana sudah bagus saya rasa di situ. Kemudian yang perlu ditingkatkan latihan-latihan dalam mengatur kata-kata supaya tertata dengan rapi dalam berbicara, terkhususnya saya. Kalau Bu Mar udah bagus Bu Mar. Seperti itu. Kemudian kesadaran penuh ini memang harus memperhatikan si coach ini mengobrol, kemudian kita berikan umpan balik kepada coach sehingga kita terus menggali. Jadi permasalahan apa yang si coach ini hadapi. Kemudian yang perlu perbaikan memang dalam kenyataan nanti realnya memang harus jeli. Sekarang ini betul yang diomongkan tadi Bu Mar, sudah latihan, jadi sudah terbiasa. Mungkin ke depannya Pak memang harus lebih banyak berlatih dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda. Kalau ini sudah tahu permasalahannya,
kalau di lapangan nanti dengan permasalahan yang berbeda, paling tidak sudah ada dasarnya kami sekarang ini. Terima kasih Pak. Sampai di situ. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bapak Badri ya. Ya, jadi Bapak Ibu, tugas kita coach ini bukan mencarikan solusi, tapi kita memberdayakan coach kita. Itu bagaimana dia mampu untuk menemukan solusi. Jadi bukan kita coach yang memberikan solusi, bukan kita coach yang menyimpulkan. Pun itu yang menyimpulkan tetap coach ya. Kita hanya kemampuan teknik bertanya bagaimana kita memberdayakan coach kita itu untuk bisa memecahkan masalahnya. Baik, berikut kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan. Bu Daniar, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Langsung saja hasil refleksi diri selama melakukan praktek coaching bersama Bu Tri. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu Pak, kita sudah belajar mengikuti alur tirta sehingga saat percakapan itu menemukan hasil yang diinginkan. Kemudian apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan itu mungkin penggunaan tata bahasa yang lebih sederhana dan tepat sasaran. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran utuh? Cara yang saya lakukan itu dengan melihat, memandang, selalu melihat, memandang koci, lalu mendengarkan dengan seksama kalimat yang disampaikan oleh koci, kalimat-kalimat yang terjadi pengulangan, itulah kuncinya, kata kuncinya. Kemudian apa yang berjalan, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki? Untuk memperbaiki, saya akan terus belajar dan berlatih dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan SPOK yang tepat guna dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang lebih berbobot lagi. Lalu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan tadi saat di coaching itu, saya menerima perhatian dari coach sehingga saya merasa nyaman bercerita dan saya juga merasa lega setelah bercerita karena mendapatkan jawaban langkah-langkah dari apa yang saya rasakan atau saya risaukan. Demikian Pak hasil refleksi saya. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk Bu Daniar ya. Oke, bagus. Jadi memang itu butuh proses Bapak Ibu untuk bisa mengalir, itu macam tirta mengalir proses. Ya dengan jam terbang yang banyak itu kita akan bisa. Tapi itu harus kita lakukan, tidak hanya teori. Ya, teori tapi kita lakukan. Nanti Bapak Ibu akan melanjutkan lagi nanti di Dekon. Dengan coaching ini kan ada bermacam-macam juga, ada coaching klinis. Nanti Bapak Ibu ya akan masuk kepada praktek itu nanti pada Dekon itu coachingnya bukan tirta apa, coaching klinis atau akademik ya, supervisi akademik. Baik, berikut ke pasangan Bu Daniar, Bu Tri ya, silakan Bu Tri. Baik Pak, terima kasih waktunya. Langsung saja refleksi diri latihan coaching yang dilakukan pada hari ini. Satu, apa yang sudah berjalan dengan baik. Yang sudah berjalan dengan baik itu alhamdulillah dengan latihan-latihan akhirnya alur tirta ini bisa dijalankan dengan urutan yang pas sehingga masalahnya bisa digali dengan baik, kemudian gagasan akhirnya bisa nampak. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah latihan menggali masalah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh si coach. Karena kalau bahasanya itu sudah susah dipahami, memang coach pun susah menguraikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam keadaan present atau kehadiran penuh? Yang pasti adalah saya menyimak dengan baik. Karena dengan menyimak dengan baik, kita tahu masalah yang dihadapi dan bisa membimbing, menuntun supaya gagasannya itu muncul. Kemudian apa yang Ibu harus lakukan untuk meningkatkannya? Yang saya harus lakukan adalah saya harus banyak berlatih. Karena ini makin sering berlatih, makin mahir. Makin mahir menggali masalah, makin mahir membuka jalan untuk nampak gagasannya. Gitu. Terus umpan balik yang dari coach adalah setelah melakukan coaching ini, saya merasa beban pikiran saya menjadi lebih ringan karena masalah yang semula saya anggap berat ini jadi terurai. Setelah terurai menjadi ringan, setelah ringan nampak jalan penyelesaiannya. Demikian Pak, terima kasih refleksinya.
Oke, kita berikan aplaus untuk Bu Tri ya. Ya, jadi untuk present atau untuk bagaimana mindfulness yang sederhana kita lakukan adalah dengan metode stop, pernapasan. Ya, itu supaya kita kan gampang Bapak Ibu tinggal narik napas panjang, keluarkan pelan-pelan itu udah termasuk stop itu pernapasan ya, itu yang sederhana. Tapi cara lain juga boleh. Tujuan kita dengan adanya mindfulness ini kita berarti kita secara mental kita dalam keadaan stabil. Kalau kita mental dan tidak stabil, bagaimana kita meng-coach orang untuk jadi stabil kan? Kita aja nggak stabil. Tujuannya itu Bapak Ibu ya. Baik, berikut untuk kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Bisa Pak? Ya, Pak Meki silakan. Bu Miftah silakan Bu Miftah. Ya udah silakan Pak Meki. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi jujur, selama ini kan kita hanya melihat dengan video, sama dengan video, dan kemudian ketika kita praktekkan, ternyata alur ceritanya kadang ada yang bolak-balik. Jadi ternyata nggak segampang yang kita lihat. Jadi memang kita butuh latihan bagaimana ini ngalir, tapi ngalirnya turun ke bawah, bukan habis itu naik lagi. Jadi alurnya cantik. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi saya masih belajar bagaimana fokus mendengarkan apa yang disampaikan sama Koci, sehingga nanti dengan fokusnya saya mendengarkan apa yang kata Koci bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam lagi, dan terus kira-kira pertanyaan itu mengarah kepada sehingga nanti si Kocinya bisa mikir lagi kira-kira kebayang seperti apa sih solusinya. Jadi memang saya harus bagaimana menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Kemudian apa yang dilakukan untuk tetap konsisten keadaan penuh ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, mungkin metode mindfulness, stop ya, minimal saya lebih fokus kepada Koci. Kemudian mata juga bagaimana fokus terhadap Koci sehingga Koci merasa diperhatikan dan pikiran juga tidak pikir kemana-mana. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya, otomatis saya juga terus berlatih, minimal saya coba ngelatih sama anak di rumah dulu ya, mencoba bagaimana anak juga bisa belajar, dia mikir sendiri, sehingga nanti juga selain anak didik di sekolah, juga anak di rumah juga bisa kita terapkan. Itu sih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk Pak Meki ya. Iya betul, memang kalau ya kita lihat dengan kita lakukan berbeda ya. Kalau kita lihat tayangan videonya kan terkesan wah gampang gitu ya Pak, pasti memurah ya. Tapi ketika kita mau melakukan, nah ternyata tidak semudah itu ya. Menyusun kata-kata itu memang nggak mudah ya. Nah, jadi memang itu perlu latihan ya. Ini perlu keterampilan Bapak Ibu. Latihan berulang-ulang, barulah nanti kita bisa menjadi coach yang profesional, yang mengalir dia ketika kita berbicara. Seperti tayangan yang semalam yang Bapak tayangkan itu Ibu itu udah memang udah profesional betul ya. Tampak dari penampilannya, cara berbicaranya itu menampak bahwa dia memang sudah profesional. Kita akan bisa seperti itu ketika kita sering berlatih Bapak Ibu. Baik, untuk berikutnya kepada Ibu Pak Meki, siapa pasangannya? Bu Miftah Pak. Bu Mita, silakan Bu Mita. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Langsung saja refleksi diri dari latihan coaching pada sore ini. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik itu saya rasa kemarin karena sudah latihan bersama Pak Meki 2-3 kali, dan hari ini benar-benar menampilkan, dan alhamdulillah kami perlahan sudah menampilkan dengan alur tirtanya Pak. Di situ ada tujuan umumnya, ada identifikasi masalahnya, terus ada rencananya, terus ada tujuannya ya Pak. Yang terakhir itu tanggung jawabnya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang saya perlu tingkatkan adalah memang dalam pengaturan bahasa Pak. Kayaknya masih belum terarah, masih bolak-balik pertanyaannya, menggali pertanyaannya udah dijawab, ditanyakan kembali itu. Terus pengaturan dari bahasa Indonesianya juga.
Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Di sini tentunya supaya kehadiran penuh, saya harus memperhatikan dari coachingnya, saya mendengarkan dengan baik, terus saya merangkum dari apa yang diutarakan oleh coachingnya. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya saya akan terus latihan dan latihan Pak, karena jujur kayaknya kalau kita cukup sampai di sini aja, kayaknya mentok di sini aja gitu kan Pak kan. Jadi kalau misalnya kita latihan bersama rekan sejawat, sama anak didik kita di sekolah, insya Allah ini akan lebih baik lagi ke depannya gitu Pak. Terus pertanyaan apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya yang pastinya adalah lega, karena sebelumnya kan ada permasalahan yang sedang dihadapi, jadi karena berbincang-bincang nih bersama coachingnya, akhirnya merasakan ada perasaan lega gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita berikan aplaus untuk Bu Miftahul Jannah ya. Baik Bapak Ibu, memang untuk mahir kita tadi besok ya, mulai besok udah mulai itu dekon kan, demonstrasi kontekstual. Nanti Bapak Ibu akan praktik dengan 3 orang guru. Yang satu lagi berpengamat, jadi ya dengan pengamat akan bisa memantau apakah kita atau penjiwaan kita itu berjalan sesuai dengan ketentuan, itu akan ada yang mengamati ya. Jadi itu masih ada latihan-latihan lagi untuk besok di dekon, itu bisa nanti akan dipertajam ya, karena ada yang mengamati. Kalau hari ini kan kita mengamati berdua aja kan, nanti ada di antara kita berdua ada satu sebagai pengamat, gantian gitu ya, tiga itu nanti gantian pengamat juga. Yang mengamati itu adalah tentu adalah indikator yang dilihat itu adalah tentang tirtanya, apakah tirtanya berjalan atau tidak. Oke, baik, berikut kepada kelompok terakhir, kelompok pamungkas ya. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Silakan Bapak. Nah, siapa dulu Pak Jemanto? Saya duluan Pak. Ya, silakan Pokta. Refleksi diri latihan coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi coaching berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi tadi memang ketika mengajukan pertanyaan itu masih kayaknya pertanyaannya kayak agak-agak terpotong-terpotong. Jadi saya masih perlu mengajukan pertanyaan itu yang bisa mendorong coaching itu untuk berpikir kritis atau misalnya berpikir untuk mencari atau menggali solusi-solusi yang lain gitu ya Pak. Terus apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching. Nah sebelum coaching saya itu pasti menenangkan diri dulu dengan tarik nafas dulu. Terus saat coaching itu tetap selalu fokus dalam memperhatikan situasi atau coaching, baik itu dalam kalimat-kalimat yang diucapkan, jawab-jawaban maupun permasalahan. Terus apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Yang pasti adalah mulai dari orang terdekat dulu, mungkin dari sahabat, baru lanjut ke siswa dan banyak mencari informasi tentang coaching. Sekian Pak. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bu Octavia. Ya, jadi apa yang harus diperbaiki yang sudah Bapak Ibu dari refleksi ini, perbaiki. Kenapa nanti akan diamati oleh pengamat pada saat dekon ya. Jadi kalau nggak diperbaiki ya jalan di tempat nanti ya. Jadi dengan adanya refleksi kita tahu di mana lemah kita dan kita berupaya untuk memperbaiki, maka pada dekon nanti akan terlihat nanti ya. Pada PI 5 juga akan bisa ada juga itu tentang praktek coaching ini ya. Oke, baik, kepada Pak Jamanto Simamora. Silakan Pak Jamanto. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan membacakan refleksi diri latihan coaching saya pada pertemuan sore ini. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi menurut saya Pak, yang sudah berjalan dengan baik, alur tirtanya sudah, walaupun di sela-sela
percakapan masih ada, terkadang kita mencoba memikirkan kembali Pak, supaya tidak seperti yang disampaikan Pak Meki tadi, supaya tidak bolak-balik. Dan di samping itu Pak, saya juga merasakan bahwa prinsip coaching yang sudah berjalan dengan baik itu kehadiran penuh sudah, kemudian mendengarkan aktif juga sudah. Baru yang berikut dari kompetensi coachingnya yang sudah berjalan baik, kemitraan, begitu juga memaksimalkan potensi, menurut saya sudah berjalan dengan baik Pak. Nah kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah yang paling menonjol bagi saya Pak, yang perlu saya tingkatkan itu dari segi prinsip coachingnya itu melakukan pertanyaan berbobot. Karena terus terang Pak, saya masih kewalahan dengan olah kata, pengaturan kalimat yang tepat. Nah, jadi ini perlu saya tingkatkan Pak. Kemudian yang kedua dari segi kompetensi coaching berhubungan dengan olah kata tadi Pak. Jadi percakapan kreatif saya juga masih merasakan itu untuk perlu saya tingkatkan ke depannya Pak. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, yang saya lakukan Pak, berdoa dalam hati, tarik nafas, ya. Di samping itu Pak, saya ada niat, ya, dan keinginan untuk menyimak dan memahami pernyataan coach, ya, supaya bisa merespon, memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa menggali ide dari si coach tersebut. Nah, kemudian yang berikut Pak, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Yang akan saya lakukan Pak, tidak jauh dengan kawan-kawan, saya akan terus berlatih juga nanti dengan yang pertama mungkin yang di rumah dulu Pak, dengan istri, dengan anak, baru juga nanti dengan rekan sejawat dan juga anak-anak di sekolah Pak. Nah kemudian yang terakhir Pak, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya, tadi Pak perasaan saya ketika di coaching sama Bu Okta, ya saya merasa lega, ya lewat percakapan bisa muncul ide-ide yang menjadi solusi yang relevan untuk saya lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Mungkin itu refleksi saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Jamanto ya. Ya, baik Bapak Jamanto. Jadi produk kuncinya perlu latihan dan kemudian penilaian hari ini kan refleksi penilaian diri. Nah, penilaian besok akan dilakukan oleh teman kita nanti untuk menilai ya apa yang kita buat itu apakah sesuai dengan penilaian kita. Kemudian juga Bapak nanti akan menilai di di LMS ya, nanti akan ada di LMS. Kalau PP nanti akan praktik di PI 5. Baik, berikut kita minta penguatan dari Ibu PP kita. Bu PP, ada yang hadir, Bu Sarifah, silakan Bu Sarifah. Baik, terima kasih Pak. Sebentar Pak. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa sekali tadi saya sudah mengikuti CGP saya, mempraktikkan coaching. Nah, di sana sudah terlihat alur tirtanya, kemudian kompetensi-kompetensi coachingnya sudah terlihat dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa ya, dengan menganggukkan kepala, menunjukkan perilaku-perilaku yang sangat baik begitu. Kemudian mungkin yang pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot memang butuh kita latihan terus-menerus karena memang itulah yang terlihat memang sulit di bagian itu karena kita perlu latihan. Nah, kemudian sedikit mengingatkan alur tirta ini digunakan untuk coaching kan tidak hanya untuk pemecahan masalah, ada juga untuk perencanaan, refleksi, dan kalibrasi. Nah, nanti ketika kita melakukan aksi nyata di modul 2.3,
di praobservasi itu kan belum ada masalah nih. Nah, disitulah kita gunakan percakapan alur tirta dengan mode perencanaan. Kemudian nanti di pasca observasi kita bisa gunakan percakapan alur tirta untuk refleksi. Karena nanti di aksi nyata 2.3 itu kan yang digunakan, yang diupload pertama praobservasi dan observasinya. Nah, kemudian pasca observasinya nanti bersama dengan PP di PI 5 kalau nggak salah. Ya, PI 5. Nah, jadi bukan hanya untuk pemecahan masalah aja, tapi bisa untuk perencanaan, bisa untuk refleksi, dan untuk kalibrasi. Begitu. Mungkin untuk yang sekarang kita seringnya mendengar yang untuk pemecahan masalah. Boleh dicoba-coba nanti Bapak Ibu untuk kita aksi nyata nanti bisa dicoba yang bagian perencanaan. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Saripah. Kita berikan aplaus untuk Bu Saripah. Ya, jadi artinya coaching itu tidak hanya tirta, dan tirta tidak gunakan hanya untuk membahas masalah, ya. Jadi tirta juga bisa digunakan untuk perencanaan, ya, tadi sampai dibahas oleh Ibu, ya. Jadi untuk itu bermakna bahwa Bapak Ibu perlu, ya, masih perlu banyak belajar lagi tentang coaching, ya. Tidak berhenti sampai di sini. Ternyata coaching itu sangat luas, ya. Tidak hanya terbatas ke tirta, dan tirta pun tidak terbatas hanya untuk pemecahan masalah. Oke, baik. Untuk berikut Bu Susi, ya, ada? Iya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Tadi sudah dibahas oleh Bu Sarifah. Saya hanya memberikan apresiasi kepada rekan-rekan CGP yang sudah melakukan praktik coaching ini, dan luar biasanya sudah bisa merefleksi diri. Di situ letak proses kita. Jadi kita tahu apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Dan tadi yang disampaikan oleh Bu Sarifah juga bahwa coaching itu tidak melulu untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Jadi nanti Bapak Ibu mulai dicoba-coba untuk aksi nyata di 2.3 itu, ya. Karena strategi tirta ini digunakan juga mulai dari percakapan praobservasi nanti. Betul kata Bu Sarifah tadi, belum ada masalah. Jadi nanti tujuannya apa untuk observasi itu nanti silahkan lakukan percakapan menggunakan coaching dengan alur tirta. Kemudian tadi juga benar bahwa rata-rata dari refleksi kawan-kawan itu kendalanya di mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di situ memang untuk memberdayakan coach tentu harus digali dengan pertanyaan yang berbobot. Untuk tahap awal ini sudah sangat luar biasa Bapak Ibu, dan untuk meningkatkan kualitas pertanyaan itu ya perlu dengan latihan-latihan. Tetap semangat Bapak Ibu, apresiasi untuk Bapak Ibu CGP yang sudah melakukan praktek coaching sore hari ini. Mungkin itu saja dari saya Pak Eri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi, kita berikan aplaus untuk Bu Susi, ya. Baik Bapak Ibu, materi kita masih ada satu lagi, yaitu tentang bagaimana dengan penerapannya dengan kepala sekolah dan pengawas, ya, aplikasinya coaching ini. Maka karena waktu kita sudah lewat 10 menit bahkan, jadi untuk itu Bapak berikan ini berupa tugas. Tugas nanti yang diisi di Jamboard. Bapak kasih link Jamboardnya di grup di WA grup, nanti diisi, dan karena di sini berupa tugas, maka tugasnya dua-dua. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah dan juga sebagai pengawas, ya. Jadi nanti diisi, boleh dikasih waktu beberapa hari, 2-3 hari nggak apa-apa, ya. Karena supaya jawabannya berbobot. Kalau dikasih 1 hari nanti jawabannya asal jawab, ya. Untuk itu oke, untuk soalnya Bapak share sekarang soalnya, ya, di PPT, tapi jawabannya itu nanti Bapak kirim link Jamboard di WA group. Oke Bapak Ibu, Bapak akan share soalnya. Ini dia Bapak Ibu, silakan dipoto Bapak Ibu.
Ya, untuk modal kompetensi kepala sekolah atau pengawas. Yang pertama pertanyaannya, jika Anda sebagai kepala sekolah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Yang kedua, jika Anda sebagai pengawas, ya mudah-mudahan jadi pengawas Bapak Ibu, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Oke, silakan dipoto. Sudah dipoto Bapak Ibu? Ya, silakan foto soalnya. Sudah ya? Oke, Bapak Bos. Baik, itu Bapak Ibu. Jadi itu jadi PR. Bapak kasih, Bapak Ibu jawab nanti di Jamboard dan kasih waktu 2 hari atau 3 hari nggak apa-apa. Yang penting berbobot dia jawabannya. Demikian karena waktu sudah lewat dan Bapak yakin Bapak Ibu belum puas ya karena Bapak juga tak ada waktu kan untuk memberikan penguatan habis lagi waktu ini dan mungkin proses sajalah nanti yang akan menjadikan Bapak Ibu kuat dan memang Bapak Ibu nggak puas itu yang terbaik supaya Bapak Ibu tidak berhenti sampai di sini. Kalau nanti Bapak Ibu sudah puas dengan materi hari ini otomatis tidak akan menggali lagi ya. Ya demikian Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka untuk yang beragama Islam kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita foto bersama dulu ya, mumpung ada PP juga lengkap ini. Ya, silakan Bapak Ibu buka kameranya, Bapak foto. Sudah buka semua? 1 2 3 ya. 1 2 3 ya. Oke. Pakai pantun lah ya, tutup ya. Daun padan daun selasih. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu Susi, makasih Bu Sarifah. Ya, terima kasih Bu PP. Izin keluar ya Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Udah mau maghrib ya.